Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini teman-teman, channel situs sejarah, budaya, pariwisata, dan musik. Video kali ini masih tentang Banten Lama, sebuah kota tua yang penuh dinamika dan menyimpan banyak sekali cerita. Saya berusaha untuk berhenti berbagi cerita, tetapi sepertinya sayang untuk dilewatkan. Banten Lama memang saksi nyata sejarah yang syarat dengan makna. Semoga teman-teman semua tidak bosan untuk menikmatinya. Baiklah teman-teman, ternyata di Banten Lama ini tidak hanya ada reruntuhan Keraton Kasultanan Surosoan, Keraton Kaibon, Masjid Agung, dan Danau Taksikardi, namun juga ada benteng Belanda. Seperti halnya di kota Yogyakarta dan Surakarta, di sebelah utara keraton di kedua kota itu bisa kita temui benteng Belanda, yaitu benteng Vredenburg di utara Keraton Kasultanan Yogyakarta dan benteng Vastenburg di utara Keraton Kasunanan Surakarta. Ternyata di utara Keraton Kasultanan Surosoan Banten juga terdapat benteng Belanda. Benteng Belanda ini bernama Spelwijk. Lokasi benteng ini ada di Desa Pamarican, Kecamatan Kasemen, Serang, berdekatan dengan sebuah vihara kuno yang bernama Avalokitesvara, yang pernah menjadi lokasi pengungsian bagi korban tsunami akibat meletusnya Gunung Krakatau kala itu. Antara vihara dan benteng ini dipisahkan oleh kanal yang airnya tidak jernih. Bisa kita ikuti dari peta yang ada di layar. Dari Masjid Agung Banten, lokasi benteng ini tidak terlalu jauh, hanya berjarak 500 meter saja. Bahkan menara Masjid Agung pun bisa terlihat dari benteng Belanda ini. Benteng ini berbentuk persegi panjang dengan bangunan bastion di setiap sudutnya. Di luar benteng terdapat kanal selebar 10 meter yang mengelilingi benteng. Sebagian kanal ini sudah menyempit dan sebagian lain sudah ditutup. Di ujung utara di atas bastion terdapat menara pengintai yang bisa mengamati aktivitas perahu di kanal dan juga bisa untuk memantau kapal-kapal yang berlalu lalang di Laut Banten. Terdapat juga fondasi-fondasi bekas ruangan yang sudah tidak berdinding, dan ada juga lapangan yang lebar di dalam benteng yang oleh warga setempat kini difungsikan untuk lapangan bermain bola. Pemberian nama Spelwijk ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada gubernur Belanda saat itu yang bernama Cornelis Janszoon Spelman di abad ke-17 ketika Banten dipimpin oleh Sultan Haji. Uniknya, sang arsitek Belanda yang membangun benteng ini adalah juga arsitek yang membangun sistem pengindelan atau sistem penjernihan air untuk Keraton Kasultanan Surosoan yang airnya dialirkan dari Danau Taksikardi. Sang arsitek itu adalah Hendrikus Lokaszoon-Kardel. Benteng Spelwijk yang didirikan pada abad ke-17 ini disebut-sebut sebagai simbol kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di masa Kesultanan Banten, tepatnya pada masa Sultan Haji, atau nama aslinya adalah Abu Nasr Abdul Qohar. Dikisahkan di dalam cerita bahwa sebelum benteng Spelwijk ini dibangun, telah terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa yang memerintah Banten saat itu dengan putranya yang bernama Abu Nasr Abdul Qahar.
Abu Nasr Abdul Qahar meminta bantuan kepada Belanda, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa sangat anti Belanda. Akibat campur tangan dan hasutan Belanda, maka terjadilah perang antara ayah dan anak. Sultan Ageng Tirtayasa terpaksa harus keluar dari keraton dan mengasingkan diri, tetapi kemudian berhasil ditangkap Belanda dan dipenjarakan di Batavia. Setelah Abu Nasr Abdul Qahar menjadi raja di Banten dengan gelar Sultan Haji, Belanda memohon izin untuk mendirikan benteng Spelwick ini. Belanda memohon izin untuk membangun benteng Spelwick ini dengan alasan sebagai tempat berlindung dari serangan rakyat Banten, terutama para pendukung sang ayah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Dikisahkan juga bahwa dalam proses pembangunan benteng Spelwick ini tidak menggunakan tenaga dari pribumi ataupun warga Kesultanan Banten, melainkan tenaga kerjanya dari orang-orang Cina dengan upah yang sangat rendah. Dalam kenyataannya, benteng Spelwick ini tidak hanya digunakan sebagai hunian tempat berlindung bagi orang-orang Belanda, namun juga difungsikan untuk mengawasi kegiatan di Kesultanan Banten. Di samping itu, dengan adanya keberadaan benteng Spelwick ini, semakin mengokohkan posisi Belanda dalam usahanya untuk memonopoli perdagangan lada dan merica, utamanya dari Lampung Selatan. Demikian cerdiknya politik adu domba Belanda yang tidak hanya berhasil meruntuhkan kekuasaan Banten, tetapi juga berhasil memonopoli perdagangan komoditi yang bakal dikirim ke Eropa. Di dalam benteng Spelwick ini terdapat juga bunker bawah tanah yang dulu difungsikan sebagai penjara bawah tanah dan juga tempat penyimpanan persediaan senjata. Saya tidak berhasil masuk ke dalam bunker karena pintunya terkunci, tetapi lubang udara ventilasi bisa kita lihat di layar. Di luar tembok benteng terdapat juga beberapa makam, yaitu makam para pejabat militer dan sipil orang Belanda. Demikianlah teman-teman belusuan saya di benteng Belanda di Banten Lama ini. Semoga menambah wawasan dan menjadikan manfaat bagi kita semua, juga menyadarkan kita betapa pentingnya persatuan bangsa. Terima kasih telah menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu.